Selamat mendengarkan podcast ini. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara sudah tahu bahwa pikiran dan perasaan itu terjemahan aslinya phroneo, yang artinya sama dengan cara berpikir, yang sama dengan suneidesis atau hati nurani, ya. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, kehendak. Tetapi cara berpikir yang akhirnya menentukan segala sesuatu yang kita lakukan adalah nurani kita. Kecuali nurani kita dipadamkan, saudara. Ya, kecuali nurani kita dipadamkan, saudara. Kita telah belajar mengenai roh yang membantu kita berdoa. Saya memberikan ilustrasi atau semacam analogi untuk menjelaskan maksud bahwa roh itu ikut berdoa, dan Allah yang menyelidiki hati nurani tahu keinginan roh tersebut. Jadi hati nurani kita yang disebut roh ikut berdoa karena hati nurani ada di dalam roh atau dalam nesyamah. Nah, sebenarnya terjemahan roh ini juga bisa mengacaukan pikiran kita, sebab dalam bahasa aslinya kata roh bukan ruah, lebih suka menggunakan nesyamah, yang artinya itu unsur kesadaran. Jadi bicara soal roh lebih cenderung kepada unsur kehidupan, tapi nesyamah lebih atau menyangkut unsur kesadaran. Nah, saya membantu membuat ilustrasi atau analogi. Misalnya kalau seseorang bekerja di kantor, memiliki kesempatan untuk mencuri atau korupsi, atau orang menawarkan suap, tetapi kalau nuraninya sudah dilatih jujur, nurani membantu dia untuk berkata tidak. Dalam pertimbangan pikiran, perasaan, kehendak di dalam jiwa dihitung. Ia menghitung jiwa kita, kalau terima uang ini aku bisa beli mobil, yang lain juga mencuri, ya di sini gaji juga kecil, ini nggak ada orang tahu, dia juga rela. Aku juga membuat perusahaan ini maju kok, cuman gajinya belum pantas untukku, dividen juga nggak dibagi untukku, padahal aku yang bikin besar perusahaan ini, jadi nggak apa-apa ini. Tapi nurani kita berkata tidak. Nah, nurani kita membantu. Nurani kita membantu. Nah, nurani yang membantu kita berdoa adalah, itu berdoa dalam arti permintaan. Kalau permintaan-permintaan kita tidak sesuai dengan kehendak Bapa, kalau nurani kita dilatih memahami dunia bukan rumahku, aku hidup hanya untuk mengabdi, melayani Tuhan, semua kepentingan untuk Tuhan, hidup hanya untuk menyukakan Tuhan. Nah, ketika kita mau menyampaikan satu permintaan, dan permintaan itu sebenarnya bertujuan kepada hal yang tidak sesuai kehendak Allah, jika nurani kita terlatih untuk mendengar kebenaran dan fokus kepada kerajaan Allah, dia akan mengatakan bukan begitu doanya, dan roh itu membantu kita berdoa, maksudnya begitu. Tetapi jika roh kita tidak terlatih, saudaraku, untuk fokus kepada langit baru, bumi baru, hidup ini hanya untuk kepentingan Tuhan, tidak dilatih atau tidak diisi, atau lebih tepat tidak diwarnai dengan kebenaran itu, roh tidak bisa membantu kita berdoa. Nah, nurani yang rusak, saudaraku, itu nurani yang rusak akan mendorong kita berbuat salah. Itu nurani yang rusak. Ketika memiliki kesempatan untuk mencuri, ya, customernya jujur, ada kan customer yang jujur, yang nggak menyuap. Tapi nurani orang itu nggak jujur, dia mendorong untuk, udah kamu atur saja begini, begitu, supaya kamu dapat keuntungan. Nah, justru nurani yang rusak mendorong orang berbuat kejahatan, buat salah. Nah, oleh sebab itu, keselamatan itu, usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah, sama dengan proses penyelamatan hati nurani.
Jadi proses penyelamatan untuk hati nurani. Nah, di sini dibutuhkan gembala sidang yang menasehati, memberikan konseling. Tapi untuk jemaat sekian ribu sudah tidak boleh hanya saya, harus banyak. Apalagi sekarang Tuhan mempercayakan saya kebenaran-kebenaran untuk digali dan diajarkan. Jadi waktu saya harus banyak untuk duduk diam di kaki Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan untuk menangkap pesan-pesan Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan untuk menerima kebenaran. Saya belajar Alkitab dan seterusnya. Dan beri saya kesempatan untuk itu, saudara-saudara. Makanya yang lain harus tumbuh terus sehingga bisa menjadi konselor-konselor yang baik. Dan menurut saya, kalau saudara tekun mendengar firman, saudara tidak perlu saya konseling, sudah tahu jawabannya. Tidak perlu konseling lagi. Percaya, Tuhan akan memberikan kepada saudara kecerdasan. Kecerdasan untuk mengambil pilihan dan keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tidak perlu konseling lagi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, penyelamatan hati nurani ini menjadi berat kalau terlambat penggarapannya. Kalau terlambat penggarapannya. Makanya harus dimulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda. Nah, Bapak Ibu, kita harus mulai dari anak-anak sekolah minggu. Jadi penyelamatan hati nurani itu dari anak-anak sekolah minggu. Makanya pembaharuan untuk anak-anak sekolah minggu kita adakan terus. Buku, kurikulum, majalah, renungan harian, saudara. Dan semua itu semata-mata untuk ini, penyelamatan hati nurani ini. Nah, itu untuk anak-anak, untuk remaja, untuk pemuda. Sekarang untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menyadari bahwa Bapak Ibu itu nuraninya berantakan. Tapi sebenarnya sudah susah, rusak, kacau. Ibarat sirkuit itu tidak karu-karuan, saudaraku. Ya, rusak. Nah, saya tidak bisa mengatakan di mana rusaknya, tapi saya tahu itu rusak. Sebab kalau nurani seseorang itu tidak rusak atau mengalami perbaikan yang signifikan, maka cirinya adalah semua tindakan kita sesuai pikiran perasaan Tuhan. Ada unsur-unsur kekafiran di dalam diri kita, unsur-unsur kekafiran yang kita tidak sadari itu, saudaraku. Misalnya kalau saudara pakai jam yang mereknya tidak branded, Anda merasa kurang sreg, itu kafir loh. Sekarang perempuan merek tas, kalau nggak pakai barang yang branded lalu nggak rasa nggak maknyus gitu, itu kafir. Itu kafir sebenarnya. Banyak unsur-unsur kekafiran di dalam diri kita, saudara. Bukan tidak boleh pakai barang branded. You punya duit pantas beli tas yang harga 80, 100 juta, 200 juta. Nggak apa-apa. You kerja keras dari muda, you punya hotel, you punya mall, pakai tas yang harga 300, silahkan. Tapi tentu seimbang enggak yang kau gunakan untuk menolong orang. Saya mau tanya ya. Dan kalau Anda punya barang bagus hanya supaya dilihat orang, itu kafir. Itu kafir. Itu kafir. Waktu kita makan di restoran, kita kurang dilayani dengan baik, kita pukul meja, dues, itu kafir. Ini orang-orang yang nuraninya enggak baik. Ini unsur kekafiran. You boleh marah, tapi marahnya enggak cara begini. Pria ya, lihat cewek cantik terus lihat pahanya, oh itu kafir banget. Wah cantik terus gini. Itu bukan lihat, itu nyapu. Dulu kita kan waktu masih muda masih lihat. Sekarang kita udah tua. Ya mungkin karena tua kali. Tapi kita juga melatih mata kita. Jangan kita jatuh dalam kesalahan sekecil apapun. Sekecil apapun. Kita kan kadang-kadang ya saudaraku, kalau potong rambut di salon atau kita makan di restoran atau di mana, ketemu orang-orang genit, selalu ketemu orang genit. Lalu sikap kita terhadap orang-orang genit gimana? Lalu kalau ngomong gitu ya, sambil potong rambut ngomong jorok-jorok gitu ya, kita tanggapin nggak? Kita pura-pura nggak tahu dia ngomong apa. Oh, udah. Kalau kita nimpali, nggak boleh. Jangan begitu. Hati nurani ini harus diselamatkan, saudara. Cara saudara memandang uang,
cara saudara memandang segala sesuatu harus diubah. Tidak ada pilihan lain. Saya mesti ngomong lagi ke sini, Anda jangan bosan. Tidak bisa tidak. Pikiran ini harus diisi dengan kebenaran lewat telinga. Nah, harus diisi. Kalau pemahaman kita mengenai hidup itu lengkap, mengenai hidup itu utuh, mindset kita pasti berubah, froneo kita berubah. Berpikir dengan cara berpikir itu beda loh. Paham? Memandang dengan cara memandang itu beda. Memandang dengan cara memandang itu beda. Looking to look and how to look it's different. Kalau you lihat sesuatu, lihat uang ya lihat, tapi cara memandang uang itu menyangkut bagaimana sikap kita, bagaimana mengelolanya dan seterusnya. Nah, froneo Kristus artinya cara berpikir Kristus. Jadi kalau kita mengatakan hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku, bukan berarti kita kehilangan identitas. Kita masih kita, masih Erastus, masih Indra, masih Benny, tapi cara berpikirnya Benny, cara berpikirnya Erastus, cara berpikirnya Indra, itu yang beda. Tidak seperti cara berpikir kita dulu. Kan masalahnya kalau Bapak Ibu sudah lama mendapatkan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai Alkitabiah, sehingga unsur kekafiran masih banyak melekat, itu mindsetnya pasti tidak cerdas. Makanya harus mengejar ketinggalan itu. Nah, Bapak Ibu jangan kaget. Even saya, bahkan saya sendiri juga merasa ketinggalan loh. Saya itu hampir gak selamat loh Pak. Misalnya saya pendeta. Di tengah-tengah orang saya merasa lebih dari mereka. Aku pendeta. Itu unsur kekafiran. Yang membuat saya lebih bukan karena saya pendeta. Kalau benar-benar saya jadi utusan Tuhan yang menyampaikan firman, bukan jabatan itu. Kalau jabatan bisa membuat kita memiliki nilai lebih, orang memanfaatkan jabatan itu kepentingannya. Dan pada dasarnya begitu. Dan saya sudah lihat teman-teman pendeta saya kalau tampil di tengah-tengah orang, dia mau menunjukkan kependetaannya, perbedaannya, kelebihannya. Jangan. Di dalam Alkitab itu semua kita imamat-imamat yang rajani. Setiap kita itu istimewa dengan panggilan masing-masing. Amin. Memang untuk dipanggil sebagai pemberita firman seperti saya luar biasa. Harganya luar biasa. Dihakimi dengan ukuran yang berbeda. Unsur-unsur kekafiran masih saya miliki, saudaraku. Dan kita juga sering berkata begitu. Aku orangnya begini. Aku gak mau bikin masalah. Tapi kalau orang bikin masalah, oh dia jual, gue beli. Nah, apa sih begitu-begitu? Nah, unsur-unsur itu yang harus dihilangkan. Makanya bagi Bapak Ibu, tadi saya udah jujur ya, nyaris gak selamat ini. Tapi saya serius mengejar ketinggalan saya, lalu merubah sikap hati saya. Terus menerus hebat, saudaraku. Matikan aku Tuhan, ubahkan aku Tuhan. Wah, saudara, kejar ketinggalan. Mengejar ketinggalan itu bukan hal yang mudah, saudara. Saya kejar ketinggalan saya. Nah, saya khawatir Bapak Ibu itu merasa bukan pendeta, bukan aktivis. Saudara lambat, jadi lamban bergerak. Saudara harus kejar ketinggalan saudara. Hari Minggu datang, Minggu sore datang, kalau Jumat datang. Kalau bisa, kalau tidak bisa, ya sudah mendengar suara kebenaran. Kejar ketinggalanmu. Jangan berkata nanti masih ada waktu Pak, minggu depan deh. You nggak keburu loh. Ketika saudara mati, percaya saudaraku, Anda melihat 70 tahun hidup di bumi itu seperti setitik air di lautan. Kalau Anda berkata, oh berlebihan Pak, mestinya nggak sebanding setitik air di lautan. Karena lautan seluas apapun bisa diukur jumlah airnya, mau seluas apapun. Tapi kekekalan tidak bisa diukur. Kalau saya bilang titik air di lautan itu masih belum sepadan, nggak ada bandingannya.
70 tahun di muka bumi ini. Nah, kembali kepada apa yang tadi saya katakan. Bapak Ibu nih ya, nuraninya itu cukup apa? Cukup apa tadi itu? Berantakan. Jadi sirkuitnya rusak. Bagaimana diperbaiki? Dulu kalau saya nyanyi ini musik salah atau beribut gitu, wah panas saya. Sekarang udah jangan, mereka juga nggak bermaksud salah. Ya udah, ada anak nangis jangan terganggu. Oh ya tolong dipindahkan. Kalau dulu setan ini, setan bekerja lewat anak itu. Nggak ada kan ibu bawa anak terus biar ganggu kita. Nangis nak. Emangnya ada nangis pak? Kalau sampai ada ibu begitu, nah, sakit nih ibu. Kan nggak mungkin, ya udah, nggak apa-apa. Begitu saudara. Kita kan makin berusaha, makin belajar dalam segala hal itu jadi benar saudaraku. Dulu kalau kita ditipu orang, waduh ini barang palsu dibeli. Wah ini orang nggak selamat ini. Terkutuklah kamu. Tapi sekarang kan ya dia tidak tahu apa yang dia perbuat, ya sudah. Aku juga salah, kenapa aku tidak teliti. Jadi kitanya sendiri juga tidak akan melakukan kesalahan. Nah saudara, dari nurani yang terus diperbaiki, dari pemahaman firman yang kita dapat, dari rema yang tiap hari kita dengar. Tolong ya, dengar ya. Kalau saudara betul-betul tiap pagi mulai siap, Tuhan hari ini aku mau mendengar suaramu, aku mau menerima didikanmu, aku menghitung hari limnot, artinya aku membuat hari ini resmi untuk belajar. Limnot itu berarti Tuhan, aku mau menangkap apa yang kau ajarkan. Dan Anda bisa mendengar suara Tuhan, itu gak bisa dibayar pakai apapun. Nanti gini Tuhan bilang, kamu gak jujur tuh ngomong itu, kamu bohong tuh, bohong, kamu bohong. Sampai di mana? Udah deket, itu bohong. Ini mau berangkat, kalau mandi belum, kan bohong yuk. Kok bisa gitu? Sekarang kalau seandainya jujur, misalnya you lupa, oh aku lupa, sorry, aku lupa, jangan. Oh iya, gini loh, waktu itu saya telepon kamu nggak diangkat-angkat, lu lupa. Dari perkara-perkara kecil itu nuranimu dilatih. Nah kalau dari muda memang munafik, pintar diplomasi, kan banyak orang tua begitu. Itu loh, diplomasi gitu, atau keramat tamah yang dibuat-buat. Kan diplomat itu sering mengucapkan kalimat yang memiliki double meaning atau tidak mengarah ke tujuan yang benar. Artinya dia sebenarnya mengarah ke tempat lain dengan kalimat yang berbeda. Itu kan diplomat pintar begitu. Para politisi kita pintar ngomong begitu, bertindak begitu. Kita tidak boleh, harus tulus. Wah nggak bisa dari politisi. Bisa, politisi yang tulus juga bisa. Jadi saudara jujur aja, tulus. You diajak makan, nggak enak, you bilang enak. Gimana masakan saya enak ya? Lumayan lah. Itu paling susah kita. Aduh, mau jujur nggak bisa kita. Tapi ya kita harus belajar jujur. Orang Jawa seringkali kurang jujur. Memang ada tradisi di mana orang Jawa itu memperhalus sesuatu. Kalau orang Batak nggak. Oh, lebih apa adanya. Tapi Batak yang kejawaan juga ada. Ya. Tapi semua suku juga ada kok saudara. Ada orang-orang yang tidak apa adanya. Coba ini bolu kuku saya enak nggak bu? Enak ya. Oh saya kemarin ada orang bilang enak banget katanya. Menurut ibu gimana? Kok menurut saya ya ini kurang enak atau tidak enak. Berani nggak ngomong gitu? Apalagi pembicara ya. You kalau nggak tulus di mimbar susah memberkati orang. Kalau nangis nangislah. Kalau nggak mau nangis jangan dibuat-buat nangis. Kalau kita membiasakan diri untuk memiliki ini saudaraku, diisi dengan kebenaran, tiap hari mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu nanti ngomong, kamu munafik. Loh, kamu kan katanya mau sehat, kamu bilang sama orang jaga kesehatan. Loh, kamu kok makan begini? Itu bicara terus saudaraku. Kamu cerita sama orang banyak berdoa. Loh, 2 hari ini kamu gak berdoa loh. Terus tuh. Banyak hal yang kita dengar. Tuh, kamu masih dendam kan sama orang itu? Kamu ngeliat dia masih gedek nih, masih marah nih.
Iya sih, tapi kan keterlaluan dia. Kan kamu kasih tahu orang mengampuni tanpa batas. Iya ya, ayo salamin dia dengan tulus. Iya, ya udah sesalamin. Apa kabar? Ibu baik, rumah. Jaga hati. Dalam hati kita duluan. Kabur. Sialan emang loh. Kalau dulu kan kita bilang apa kabar, hati kita sialan. Sekarang harus tulus. Ngelatih ketulusan itu berat. Nanti kita ngomong lagi. Tuh kamu ngomong begini kan, maksudmu begitu kan? Kamu ngomong sama istrimu begitu karena kamu punya maksud begini kan? Ibu-ibu juga, ibu-ibu itu banyak yang licik dia ngomong karena maksudnya kemana? Licik. Biar lembut, halus dari luarnya, dalamnya bengis dan ganas. Ngerti nggak saudara? Kalau sudah soal duit, kejujuran kita menjadi habis. Soal yang lain jujur, soal duit nggak jujur. Atau soal yang lain jadi nggak jujur. Nah, nurani kita akan terus dilatih Tuhan. Di situ loh perkembangan kedewasaan kita. Bukan cuma nyanyi haleluya di sini, nah. Anda lihat orang-orang yang kelihatannya rohani, begitu di rumah sama bawahannya, sama pembantunya, sama atasannya, sama supirnya, ngomongnya lihat. Kalau anak Allah juga nggak perlu begitu. Nanti nggak nanti di kerajaan surga menjadi wali kota, dia mungkin masyarakat. Miliki dong kebangsawanan, sikapmu yang mantap sebagai bangsawan yang menaungi, melindungi orang lain. Jangan semenang-menang terhadap sesamamu. Kalau anak Allah itu dimanapun pasti punya nurani ilahi, dan nurani ilahi ini akan terekspresi dalam seluruh tindakan. Oleh sebab itu penyelamatan hati nurani tidak bisa dikerjakan tanpa Tuhan. Oleh sebab itu saya mau tegaskan, tolong dicatat ya, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tuhan Yesus yang memikul salib, memikul semua dosa dunia. Bagi orang yang tidak mendengar Injil atau mendengar Injil yang salah, dihakimi menurut perbuatan. Tetapi kita bukan dihakimi seperti mereka dihakimi, tetapi kita harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau Paulus mengatakan, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan, maksudnya supaya aku didapati sempurna. Berkenan itu sempurna. Tepuk tangan saudaraku. Dan kesempurnaan kita itu saudaraku sekalian, itu diukur dari nurani. Diukur dari nurani. Coba Anda membaca di dalam Roma pasal 2. Roma pasal 2. Dari ayat 12. Roma pasal 2 ayat 12. Bahkan orang di luar Kristen pun yang tidak mendengar Injil atau mendengar Injil salah, dihakimi menurut perbuatan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam nurani mereka. Nah, nurani kita itu harus nurani Kristus. Kalau orang-orang non-Kristen bisa punya nurani sesuai dengan 10 perintah Allah, amin. Kalau dilatih tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, menghormati orang tua, kan nuraninya begitu, betul? Jadi jangan heran kalau ada orang-orang non-Kristen begitu hormat sama orang tua, karena nuraninya dilatih dari kecil hormat orang tua. Filsafat Konghucu, filsafat Buddha, filsafat yang baik, menghormati orang tua, menjunjung kejujuran, berpikir baik, berucap baik, bertindak baik, menciptakan orang-orang baik yang nuraninya baik, berdasarkan hukum, berdasarkan filosofi. Tapi kalau kita berdasarkan pikiran perasaan Kristus, maka kita orang-orang yang bisa menerima rema. Nah, kita bisa dilatih Tuhan setiap hari. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu setiap hari untuk menerima pendidikan dari Tuhan lewat Roh-Nya. Saya hanya memberikan logos dan bimbingan yang sangat terbatas, tetapi Bapa di sorga, Tuhan Yesus, memberikan bimbingan kepada saudara melalui Roh Kudus tanpa batas. Roma 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Terus, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah,
tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ini kemungkinan bahwa orang-orang di luar orang Yahudi, non-Kristen punya hukum Taurat di dalam hati. Oke, jangan picik saudara. Bukan hanya orang Yahudi dan orang Kristen yang baik, orang di luar Kristen, di luar orang Yahudi pun bisa baik. Oke, terus? Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi. Tuh, suara hati mereka, sunaidesis mereka. Tuh, terus? Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Tuh, saudaraku. Jadi nurani mereka pun juga bisa dilatih. Seperti saya pernah mention di tempat ini, saya tunjukkan ada seorang cleaning service yang menemukan sebongkah uang berapa 100 juta. Bisa dikembalikan atau lewat satpam, ada uang sejumlah ini. Lah, 100 juta bagi seorang cleaning service kan besar sekali. Tapi dia kembalikan karena nuraninya itu baik. Nah, itulah yang jadi nilai, saudaraku, di hadapan Tuhan. Kalau nurani orang di luar Kristen bisa baik, kalau nurani orang Kristen harus sempurna seperti Kristus. Jadi penyelamatan hati nurani maksudnya nurani kita menjadi nurani ilahi.